wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ihsan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ihsan ini yang insyaallah barakah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ini kepada panutan kita Nabi Bana wa Rasulana wa Maulana yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman telah bergerak seperti ini. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan saya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui nama saya, yaitu Raffi Ma'ruf. Saya di sini sebagai moderator pada pengajian malam hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu. Yang pertama itu pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi, kemudian yang ketiga yaitu tanya jawab bersama jemaah Masjid Al-Ihsan. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa sebelum kita memulai acara ini alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau atau CV materi, yaitu nama Dr. Haji Fardan Safruddin MSI, asal Garut Wanaraja, S1 Al-Azhar Kairo jurusan hadis, S2 UI jurusan kajian Timur Tengah dan Islam, kemudian S3 UIN Bandung jurusan Hukum Islam, dan sekarang aktivitas yaitu dosen Politeknik STT. Ya, mungkin jamaah bapak-bapak dan ibu sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemateri pada malam hari ini, yaitu yang berjudul Al-Quran Pedoman Hidup Tertinggi Muslim. Maka dari itu kita akan mengupas tuntas apa itu Al-Quran Pedoman Hidup Tertinggi Muslim yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Fardan Safruddin MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul shiyam syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana atas karunia dan berbagai kenikmatan, mobil khusus anugerah bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi kita memasuki asrul awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan, dan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah untuk menyibukkan diri mengisi 10 akhir Ramadan ini di masjid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan menjadi kebaikan kita di yaumil jazaa. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan tabi'in, juga kepada hamba-hamba yang mengikuti jejak langkahnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah melalui kajian I'tikaf pada tahun ini, melalui wasilah kegiatan ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan Bapak Ibu sekalian di majelis yang mulia ini. Ini sebuah kenikmatan silaturahim yang mana Allah anugerahkan kepada kita melalui kegiatan 10 akhir Ramadan. Kita bisa tawasul bil haq wa tawasul bis sabr, dan juga mendapatkan momen yang sangat berharga, yaitu untuk thalabul ilm, mencari ilmu dalam kesempatan ini. Ikhwan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema besarnya yang ada di dalam layar, ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup tertinggi. Dan saya membawakan tema khusus pada kesempatan ini, Ramadan berbagi dan menginspirasi. Ada 3 kata, ibu sekalian, hadirin sekalian, 3 kata yang menjadi kunci pembahasan kita pada kesempatan ini: Ramadan, berbagi, dan inspirasi. Pertanyaan saya kepada jamaah sekalian, apakah ada yang spesial berkaitan dengan Ramadan? Bulan Ramadan menjadi spesial tidak Bapak Ibu? Kenapa spesial? Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian Ramadan itu menjadi spesial? Kalau kita kaitkan dengan aktivitas kita masing-masing, coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, apakah ada perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan selain Ramadan? Katakanlah Syawal, Zulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan sebagainya. Ada perbedaan tidak Bapak Ibu? Ada ya. Apa perbedaannya? Ibadah, selain ibadah apa? Kegiatan ekonomi. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira kalau Ramadan, malam di luar Ramadan, malam-malam begini, Bapak Ibu suka kumpul di masjid tidak? Tidak ya. Masya Allah, kalau Ramadan luar biasa. Udah kemana ya? Bisa jadi udah babak kedua ya. Habis isa tidur, baru kemudian sekarang tidur yang kedua, pipis gitu ya Pak ya, biasanya terlambat. Itu salah satunya di antara kebaikan Ramadan. Kalau kita sandingkan dengan bulan-bulan sebelum Ramadan, sholat tidak mau jelas beda. Apa bedanya tadi? Aktivitas apa saja? Aktivitas ibadah, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, ya Pak. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, aktivitas ekonomi sekaligus dengan pandemi kemarin sempat heboh ya di Jakarta. Wah, di Tanah Abang yang belanja begitu luar biasa. Padahal cuma pandemi, sebelum pandemi lebih-lebih ya. Tapi saat pandemi di bulan, selain di bulan Ramadan sampai begitu tidak. Aktivitas ekonomi sekarang di mana-mana sore itu luar biasa yang jualan. Padahal di tengah pandemi. Aktivitas ibadah, Masya Allah, Ramadan ini luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan
Sebelumnya masjid ramai, apalagi kalau sudah 10 akhir Ramadan, nyaris malam ini lampu tidak pernah padam dari semenjak sore. Begitu sinar matahari mulai meredup, ya mau terbenam sudah dinyalain lampu dan lampu masjid dimatiin nanti setelah matahari terbit. Kalau hari-hari biasa seperti itu, jawabannya pasti tidak. Ramadan insyaallah. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu sebelumnya sudah ada di dalam kalender Hijriah, di dalam kalender Arab. Sebelum Islam juga sudah ada nama bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan penamaan Islam dari sisi kalender. Itu adalah kalender Arab yang memang dari dulu sudah ada. Saya coba baca-baca sirah, ternyata tidak didapatkan bulan Ramadan itu rame, ya, biasa saja seperti bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan pun di Hijriah itu bulan berapa? 9. Panitia siapkan hadiahnya. Jawabannya betul. Kasih sahur nanti ya. Nah ya, kalau nggak dikasih sahur nanti bakat Tuhan ya. Masya Allah ya, bulan 9. Ramadan itu sudah ada. Pertanyaannya, kenapa Ramadan spesial? Kenapa Ramadan ramai dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Padahal Ramadan itu tadi sudah ada. Tapi kenapa kemudian menjadi sesuatu yang istimewa, menjadi sesuatu yang spesial? Karena jawabannya sederhana ternyata Bapak Ibu sekalian. Ini Ramadan menjadi ramai didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ayatnya sedang viral sekarang ya, menuju viral Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata Ramadan ini menjadi ramai spesial karena ada firman ini, karena ada ayat ini. Kalau tidak ada ayat ini, Ramadan seperti bulan biasa saja. Kenapa? Karena tadi Ramadan ini sebelumnya juga sudah ada, tapi tidak istimewa karena belum ada perintah saum. Tahu berapa Pak Ibu sekalian perintah saum itu? Diperintahkan saum pada tahun berapa? Ini pertama saja Bapak Ibu sekalian. Sanes ya Pak, sanes muji sanes. Sekedar represi kayaknya banyak. Tahun berapa Bu? Tahun kedua Hijriah. Ya, puasa atau saum itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu pada tahun kedua Hijriah. Kalau Islam, maaf, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun keberapa? Saat Rasulullah SAW usia berapa tahun? 40. Tahun keberapa? Aduh, diteros tahun atau tolong sekalian gitu. Saum diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Kapan Hijriah itu? Dimulainya saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Rasulullah berdakwah di Makkah berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Lebih kurang berarti Rasulullah berdakwah 23 tahun. Karena Rasul pertama kali diutus usia 40 tahun. Pada tahun berapa Rasul pertama kali diutus? Sederhana jawabannya, ya. 13 ditambah 2 jadi berapa? 15. 5 tahun 15 sebelum hijrah. Sebelum Hijriah, ya. Istilahnya seperti itu kan, tahun Hijriah, sebelum Hijriah. Saat usia Rasulullah SAW 40 tahun. Kapan diwajibkan puasa? Rasulullah SAW berusia berapa? Lebih kurang Rasulullah berusia 55 tahun. Ikhwat iman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
karena saum inilah kemudian bulan Ramadan menjadi istimewa. Istimewa karena ada perintah saum. Umat Islam melaksanakan ibadah saum. Coba kalau tidak ada saum, hanya kita pada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Muharram, Syawal biasa saja. Kalaupun kemudian istimewa hanya beberapa hari. Contoh Zulhijjah ya 10 hari awal aja. Tapi kalau Ramadan full selama satu bulan. Masjid di mana-mana hidup, kegiatan beribadah hidup, kegiatan kemudian bersosial hidup. Nanti karena eksesnya kepada berbakti, sok Bapak Ibu sekalian lihat di mana-mana sekarang orang berbagi, ya dengan apapun berbagi sesuai dengan kemauan masing-masing. Cacak-cacak kata orang Sunda, lagi pandemi berbagi masih luar biasa. Apalagi kalau kemudian tidak pandemi. Sepanjang jalan saya tiap hari melewati, karena saya tinggal di Adipura, kesibukan sehari-hari di daerah Cicadas, pulang pergi. Kalau bulan puasa itu yang memberikan takjil gratis sewaktu belum pandemi sekian kilo itu banyak sekali ada. Karena kami berbagi. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan kebaikan Ramadan. Maka kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran, benarlah bahwa sesungguhnya Ramadan ini adalah salah satu syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh keberkahan. Yang mana keberkahan nanti ada pengertiannya di sini di dalam Al-Quran. Berbagai pengertian disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kebaikan. Coba kalau kita sandingkan juga dengan kebiasaan sebuah masyarakat, di kalangan masyarakat tertentu yang terkait dengan keyakinan, ya, dikaitkan dengan adat atau dikaitkan dengan momen-momen tertentu, tidak semarak Ramadan. Contoh kita, negara Indonesia memiliki hari kemerdekaan pada bulan Agustus, tanggal 17 Agustus. Ramainya segimana? Kalaupun ada parade acara yang ramai, apakah full dari pagi sampai malam? Tidak. Ya, mungkin ada parade kegiatan menjelang HUT RI. Ada lomba-lomba, ada kegiatan-kegiatan seminggu sebelumnya, begitu ya, 2 minggu sebelumnya. Tapi akan full tidak. Berbeda dengan Ramadan. Insyaallah. Ramadan ini dari pagi sampai pagi lagi ramai dengan berbagai amalia soleh. Karena pada prinsipnya saya teringat waktu kecil dulu ya, seperti anak-anak, masya Allah, saya senang banget nih, luar biasa. Anak-anak SD, anak-anak SMP sudah ramai di masjid. Gandeng ibu bapak, tenanawan barudah biasa dan gitu orang yang bergerak itu gandengnya kalau masjid. Kita tidak sepi dengan, tidak khawatir dengan regenerasi. Alhamdulillah banyak regenerasi yang akan melanjutkan kita di masjid. Ini adalah PR kita bersama. Yang terkadang ada sebagian orang tua yang sok gerehan nalika anak-anak gandeng. Dan memang anak-anak gandeng di mana-mana gitu. Lamun anak-anak gandeng telumrahnya ya biasa. Saya waktu kecil ya usia ini SD kelas 1, 2, 3 ingat sekali guru ngaji menyatakan, "Yo, Ramadan teh kade." Oh. Setan-setan di rantai kan gitu nya bulan Ramadan. Neraka dikunci, surga dibukakan. Itu mulia-mulia termotivasi kita. Karena di antaranya di dalam Ramadan berbagai amal yang kita lakukan motivasi yang pada hakikatnya apabila kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, tujuan daripada bulan Ramadan adanya sebuah tarbiyah ilahiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyam berupa puasa, berupa sahur, yang ujung-ujungnya adalah apa? Ini puncaknya, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan ini adalah puncak seorang hamba. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum."
Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah hamba-hamba yang bertakwa. Masya Allah. Kita lihat ya, di dalam sejarah, di dalam sirah, ada orang yang menurut pandangan manusia secara strata sosial rendah, secara fisik biasa-biasa saja, tapi karena kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan karena ketakwaannya, yaitu sahabat Bilal. Ya, sahabat Bilal. Saya sampai sekarang membaca sejarah Bilal, belum ada yang menyatakan Bilal itu adalah orang yang terpandang secara sosial, tidak ada. Bahkan latar belakangnya adalah hamba sahaya. Pertanyaannya, kenapa dia menjadi mulia? Sederhana jawabannya, kan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mana? Saya membaca sejarah tarikh Bilal ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana ilmu yang dia dapatkan hanya mengucapkan apa? Ahad. Ini di dalam buku Nurul Yakin, tarikh waktu saya baca ketika saya SMP. Dan beberapa buku sejarah lainnya tentang kisah sahabat. Bilal ini hanya mengucapkan ahad, meyakini apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Tuhan itu satu, yaitu Allah. Sehingga dia menjadi mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. Apa bukti mulianya? Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai Bilal, aku mendengar langkahmu ada di surga. Apa yang kau lakukan? Apa amalan yang spesial kau lakukan? Kita pahami bahwa sesungguhnya amal soleh didasari oleh iman. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Salah satu wasilah amalnya adalah beliau melaksanakan salat setelah berwudu, yang dinamakan, diistilahkan dalam fikih dengan nama salat syukur. Masya Allah. Bilal. Ya. Nah, nanti kita akan kaitkan hal itu dengan inspirasi. Ya, inspirasi. Nah, ini takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikannya ada pada bulan Ramadan, sekalipun sekarang tersisa lebih kurang sekitar 5 hari lagi. Mudah-mudahan ini dapat kita maksimalkan, dapat kita raih sesuai dengan kemampuan kita. Salah satunya ini adalah majelis i'tikaf. Di dalam i'tikaf kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan termasuk di dalamnya sekarang yang kita lakukan mencari ilmu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang kemudian akan mendapatkan apa? Naungan rahmat dari para malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya suatu majelis yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hafathumul malaikat. Malaikat akan melimpahkan rahmat kepada hamba-hamba tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba tersebut. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya loncat dulu. Ramadan menginspirasi. Ya, berbaginya nanti terakhir. Yang kedua adalah inspirasi. Nah, inspirasi ini berkaitan dengan tema besar yang ada di dalam player, ya, yaitu tentang Al-Quran, pedoman umat Islam tertinggi. Maaf, sekali lagi saya kaitkan dengan sejarah, Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita jangan melupakan sejarah. Ternyata Masya Allah, umat Islam dalam catatan sejarah pernah menjadi hamba-hamba yang terbaik di belahan dunia ini. Atau istilahnya, peradaban umat manusia itu pernah dikuasai oleh umat Islam. Kalau dikaitkan dengan peradaban, pasti ada rentetan sejarah. Ada peradaban yang terlama, peradaban Mesir, keren banget menurut pada masanya. Ada peradaban Romawi, peradaban Yunani, Persia, Cina, dan sebagainya. Maka kemudian pada abad ke-6 Masehi muncullah yang namanya peradaban Islam. Islam membentang, menguasai umat manusia dari belahan Eropa,
belahan Afrika, termasuk Asia, hingga ke ujung kita, ke Indonesia. Pertanyaan terbesarnya, kenapa umat Islam begitu maju? Kenapa umat Islam bisa menguasai peradaban? Peradaban apa yang dikuasai oleh umat Islam selama perjalanan waktu tadi? Dari abad ke-6 sampai kemudian abad ke-15 ke 17. Lumayan lama, Pak, ya? Hampir 10 abad. Kenapa bisa? Kenapa mampu? Sementara kita sekarang yang masih abad ke-21, umat Islam selalu terpojokan, umat terpojokan, terbelakang, miskin, bodoh dan sebagainya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Namun pertanyaannya kembali ke tadi, kenapa umat Islam bisa menguasai peradaban? Dan kapan mulai menguasai peradaban? Selama saya membaca buku-buku sejarah, tidak pernah ditemukan sejarahnya bangsa Arab itu menguasai peradaban, dan tidak kenal bangsa Arab itu yang mana. Selalu disampaikan bangsa Arab itu bangsa yang kecil, karena Islam tidak akan terlepas dari Arab. Kenapa tidak bisa terlepas dari Arab? Ya karena memang diturunkan di Arab. Namun kebetulan Islam diturunkan di Jawa Barat, pasti Islam akan terikat dengan Sunda gitu. Makanya ada kan Sunda Empire gitu ya. Nah, sama kalau kemudian Islam ada di Rancaikek di sini, wilayah ini tidak akan terlepas dari namanya tadi. Nah, kebetulan apa adanya itu di Jaziratul Arab, lebih tepatnya di Baitullah, ya, di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian diutuslah Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dari situ selama 23 tahun, Masya Allah, Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah, Zam-Zam yang hanya dikenal oleh para saudagar yang lewat dari Syam ke Yaman, dari Yaman ke Syam, ini menjadi kemudian kekuatan hebat sampai imperium yang terkenal saat itu, Romawi dan Yunani, yang menguasai dunia dalam bahasa negara dan adidaya. Maka kemudian tercengang dengan adanya umat Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata sederhana jawabannya. Selama 23 tahun itulah Nabi Muhammad SAW mendidik para umatnya yang dikenal dengan namanya sahabat dengan didikan yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran. Kenapa umat Islam saat itu bisa dikenal? Sederhana ternyata jawabannya, karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Kenapa karena Al-Quran? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk ini benar-benar menjelaskan, juga berkaitan dengan apa? Pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Di dalam Al-Quran surat Al-Dukhan ayat 2 Allah sampaikan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan pada sebuah malam, pada suatu malam yang diberkahi. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua Allah sampaikan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah kitab. Maksud Alkitab di sini adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Hudan, petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa.
Kalau tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, hudan linnas, petunjuk bagi siapa? Manusia, general, lebih umum. Al-Baqarah ayat 2 khusus muttaqin. Kalau dikaitkan dengan ayat 183 tentang sahur, muttaqin itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Inilah Al-Quran sebagai inspirasi. Kenapa? Karena hudan, petunjuk. Di dalam Al-Quran linnas, global, umum, petunjuk bagi umat manusia. Siapapun manusianya, muslim non muslim. Saya jelaskan seperti ini. Muslim non muslim ketika menggunakan Al-Quran, berdoa kepada Al-Quran, itu menjadi petunjuk. Apa buktinya? Contoh, salah satu kandungan Al-Quran adalah masalah iktisodiyah, masalah ekonomi, transaksi di dalam Islam dalam berekonomi. Bapak Ibu sekalian, nanti di waktu senggang bisa buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu membahas tentang dain, tentang utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kalian melakukan interaksi utang piutang, maka catat. Jelas Pak ayat itu? Ibu jelas tidak ayat itu? Apa perlu penjelasan? Ketika kita membaca ayat tersebut, terjemahnya kita baca, lamun orang melakukan utang piutang harus apa? Dicatat. Perlu penafsiran tidak Pak ini? Sederhana kita membaca, ngerti ya. Lamun melakukan utang piutang harus dicatat. Pertanyaannya, kita kalau melakukan utang piutang suka nyatatkan? Kamu suami jeung istri kan sok aya pembahasan, "Pak pinjam uang sabaraha?" 100.000 dicatat. Dibayar teh si bapakna. Atau ibu kasih ayahna, "Ya pinjam uang berapa? 200.000 dibayar teh." Dicatat teh. Da pinjem, da paksa apa mana pinjemnya. Mata kami Bapak pun bojo lamun aya kabutuh atos disipasikeun teu nyebutkeun dambut, bukan altos we, bisa jadi hutang gitu. Nah, kalau jadi hutang gimana? Kan ini perintah apa? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tapi soal santri kan faktubu teh fi'il amr, fi'il amr teh amrun, perintah. Kaidah hukum nyebutkeun kumaha al aslu fil amri lil wujub, asal di dalam perintah menunjukkan kepada wajib. Pak definisi wajib naon? Pengertian wajib naon, Pak? Dilaksanakan, berpahala, ditinggalkan, berdosa. Asal apa itu? Pengertian perintah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lamun utang piutang waktu tulis, catat, urang catat deh. Kira-kira kayak pahala kayak dosa. Ada dosa lamun kaidahna kaidah wajib namanya. Namun kaidah wajib. Coba praktekkan Bapak. Kebiasaan orang-orang non-muslim yang nanti diadopsi dengan ilmu akuntansi. Kalau utang piutang dicatat deh. Dicatat. Ya. Ilmu ekonomi modern di dalam akuntansi, Bapak berinteraksi dengan bank contoh sekarang atau lembaga-lembaga pembiayaan resmi dicatat deh. Nah, dengan sahur dicatat, udah ayah bola segala namanya. Sederhana, siapa yang tertib melakukan administrasi utang piutang? Orang muslim atau non muslim? Sederhana, simkuring, kalau langganan, punten ya, ini sampai seras ya, sampai sarah ya, orang Cina gitu. Namun nggak ngancung tadinya, data-data yang lengkap, ayah orang katanya cukup ya, dari mana? Faktur beres. Mereka mah catatannya ini tanggal sekian, insyaallah. Karena apa? Ini ilmu yang diamalkan oleh mereka, tahu dan petunjuk. Tapi terkadang kita maaf karena memiliki rasa hormat, kita sesama muslim, kalau mau sobat solmen, ayah kamu tuh pinjam lah duit sama 10 juta yang penting bisa ya, tahu nggak sobat? Ayah nyatet tuh Pak, nggak ada, sudah hanya sebatas saling percaya. Kamu juga bersaksi, bingung. Ini kejadian, ya, saudara saya
meninggal, ujung-ujung datang si bapak tega diutang sakit-sakit saya. Ya ada dulu. Tidak ada saksi, catatan tidak ada. Rektin aku, kumaha, ayam lagi. Ari mayat bukti tak awal. Masya Allah. Mudah ini, mudah petunjuk di dalam masalah intisonia. Pedoman bagi kita di dalam Al-Quran contoh ayat kecil. Masya Allah. Kembali kepada yang paling utama, Al-Quran mudah petunjuk di dalam apa? Di dalam hal akidah, keyakinan, dalam hal tauhid. Kembali tadi kepada cerita Bilal berkaitan dengan kalimat ahad, yakin ya. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar istilah kalau di dalam sebuah organisasi lalu kemudian ada istilah matahari kembar, naon paetaan kosna. Ini organisasi mah aya matahari kembar, istilahna teh naon eta. Aya dua pimpinan berarti anu bisa instruksi ke harus ditaati. Kira-kira kalau organisasi ada matahari kembar bakal aman moal, bakal saya moal organisasi? Moal. Lamun di Indonesia presiden aya dua bakal hadir moal. Pasti ada. Maka itu inspirasi Bilal. Kalaulah Tuhan itu, Allah itu adalah ahad, maka hanya Dia yang maha segala sesuatu. Coba kalau ada dua, ada tiga, ada banyak, kumaha? Secara logika itu tidak masuk akal. Ini kata Bilal. Maka kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran salah satu kandungan tauhid atau kandungan akidah, surat favorit kurang sering dibaca, surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh engkau Muhammad bahwa Allah itu ahad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Ada seorang misionaris perempuan terkenal ya, membaca bolak-balik surat ini Al-Ikhlas. Nah Allah tebet hiji, nah Allah tebet tempat bergantung, nah jadi anakkan dan tidak memiliki anak, tidak ada keturunan, tidak ada yang menyaingi. Dia bolak-balik, dia berpikir akhirnya mendapatkan hidayah. Dan logikanya seperti itu, fitriyah basariyahnya, naluri insaniyatnya memang seperti itu. Kita akui bahwa sesungguhnya yang maha itu harus satu. Dan itulah yang kemudian yang terjadi pada Bilal. Puncak Bilal ketakwaannya mulia. Karena apa? Karena bertauhid dengan tauhid yang benar. Yang ini kemudian berimplikasi kepada kita di dalam beribadah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kepada Allah di dalam beribadah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada kandungan Al-Qur'an sebagai inspirasi di dalam tadi berekonomi, di dalam berakidah, di dalam beribadah. Karena banyak sekali ayat-ayat, di antaranya yang sedang kita lakukan sekarang, ibadah puasa, ibadah sahur, surat Al-Baqarah tadi, dan juga seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya juga di dalam Al-Quran sebagai pedoman kita dalam melakukan kehidupan. Huda itu tadi apa? Al-Quran menceritakan qasas. Bahkan ada sebuah surat namanya surat Al-Qasas. Apa surat Al-Qasas itu? Terjemahnya artinya kisah-kisah. Salah satunya adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kalau kita mencari buku-buku sejarah, tidak akan ada yang sevalid Al-Quran berkaitan dengan kisah. Salah satunya apa? Kisah tentang orang-orang yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah hamba-hamba yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diajak ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut yang disampaikan oleh para anbiya, para rasul, para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang paling menarik yang kita petik adalah tentang kisah Fir'aun.
Fir'aun ya, Bapak Ibu sekalian, yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam berbagai surat. Tadi ada dalam surat Al-Qasas, juga ada dalam surat Al-Baqarah. Apa yang menjadi hikmah dikisahkannya tentang Fir'aun? Dia adalah seorang hamba yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Bahkan saat berkuasa, dia ingin menyaingi Tuhan, sampai beliau mengatakan, ana rabbukum, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi ketika di akhir hayat, karena akan kemudian ditenggelamkan, ketika Nabi Musa alaihissalam menyeberang lautan, dikejar-kejar oleh Fir'aun, baru kemudian Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman terhadap Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Dia takabur yang paling zalim, takabur yang paling besar ketika mengatakan ia ingin dipersamakan sebagai Tuhan. Tapi begitu mau hayat baru menyadari hujahnya dari pangeran, tapi terlambat. Apa kisahnya? Bapak Ibu sekalian, hikmah dari kisah ini, kalau Bapak Ibu sekalian punya keturunan yang diinginkan sukses apa? Nu dipayunkeun sukses naon? Ngadoakeun ka budak biasa da kumaha Bu? Kahadean dunia atau lebih kebaikan akhirat? Ya sebenarnya kebaikan dunia kita teh. Mau tidak mau harus kita akui. Ngadoakeun ka budak teh yang didahulukan apa? Kebaikan dunia. Sing sukses, gede rezeki kan itu banyak. Sukses teh naon Pak? Haruslah sukses naon? Sukses kita adalah menurut ahli ilmu jiwa, pangartosan sukses teh mencapai apa yang diinginkan gitu. Namun ibu bapak kalau budak cita-citanya jadi dokter, tanya sukses gitu. Namun ibu bapak kalau budak cita-cita jadi guru, ya teh sukses. Nah kaitannya kita mendoakan anak. Biasanya kesuksesan apa yang kita doakan? Jarang kita mendahulukan kebaikan akhirat, seringkali kebaikan dunia. Tidak salah, kan tepat gitu. Kenapa? Ya, tentu kebaikan akhirat, kebaikan beragama yang paling diutamakan seharusnya. Apa buktinya? Kan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. Tegasnya ada makan doa. Ya Allah, anugerahkan kepada keturunan kami apa? Keturunan yang soleh. Doa yang lain apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina apa? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Masya Allah. Itu kebaikan akhirat, kesolehan di dunia dan kebaikan yang karena takwa. Bagi siapa? Pasangan dan keturunan. Jelas doa nadanya banyak. Tapi kalau kebaikan dunia ini general. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. General kan ini sawe atina fid dunya hasanah. Tapi kalau keturunan dan pasangan jelas tadi. Khusus kebaikan dulu dunia, kebaikan dulu akhirat, kebaikan dulu beragama. Nah, dahakul yakin kalau kebaikan di agama, kebaikan dalam bersyariat, maka akan berimplikasi kepada kebaikan dunia. Oh, coba Ustaz, buktinya ada yang STMJ sholat terus maksiat jalannya gitu Pak. Itu
itu bukan berkaitan dengan kebaikannya, perilakunya itu. Perilaku orang yang kemudian sholat tapi belum mencerminkan sholat. Nah, dari sholat tidak Al-Quran jelas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat sholatnya akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, berpasian. Nah, karena tadi pelaksanaan sholat yang belum akhir, belum mendirikan sholat, hanya baru melaksanakan sholat. Ya. Nah, kembali kepada tadi kisah Fir'aun. Kurang paham Bapak Ibu sekalian, coba Fir'aun, raja, hartanya banyak, bukan banyak lagi sampai sekarang di Mesir itu banyak harta Fir'aun dan masih dicari piramid-piramidnya. Nah, dan di setiap piramid, di kuburan Fir'aun itu pasti ada harta, dicari sampai sekarang, sampai detik ini hartanya banyak, sukses. Pernah Bapak Ibu sekalian mendengar nama seorang anak namanya Fir'aun? Kata dulu, Bapak pernah dengar? Nah, padahal sukses ya, raja, pura-pura kekuasaan Fir'aun. Ayah bangga dengan memberikan anaknya sebuah nama apa? Fir'aun, maupun anak Nabi Nasah Fir'aun. Tidak ada satupun, saya sampai sebesar ini belum pernah mendengar dari keturunan orang-orang soleh kaum muslimin yang ingin memberikan nama anaknya Fir'aun. Hari itu Bapak Kantos karena dia Mubi atau Nabi mungkin ada di sini yang memberikan nama anaknya Bilal, ada tuh? Ayah tuh? Ayah anak Bilal mah ayah punya seueur dan bangga nama anak saya Bilal. Kenapa? Hirupna susah, apa sahaya, fisiknya goreng. Tahu dipilih? Ya, ayah fisik nama. Ya, ada kemudian status sosialnya, tapi dia mulia di hadapan Allah. Filosofi inilah kemudian di dalam Al-Quran kalau kita terapkan dalam kehidupan kita apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan. Kita ingin mulia di hadapan siapa? Bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Kalau kemudian bisa di hadapan manusia, alhamdulillah, bonus apa? Dan itu janji Allah. Kalau orang disayangi Allah, maka kemudian bisa jadi hamba-hamba juga menyayangi. Terkadang kita dihadapkan menginginkan kemuliaan di hadapan manusia, kalau di hadapan Allah. Padahal di hadapan Allah adalah pasti, di hadapan manusia semua. Akhirnya resep isuk teresep kan begitu kalau manusia kan ya Pak. Itu kenyataan kan. Sekarang suka, sekarang simpati, besok lusa izin, kesel, ngambek, marah dan sebagainya. Itu benar ada manusia, sesuatu yang tidak pasti. Tapi kalau kepada Allah, Allah apa? Banyak sekali di dalam Al-Quran sampaikan bagaimana orang yang menolong agama Allah. Intansurullaha yansurkum. Siapa orang yang kemudian menolong agama Allah, Allah akan menolong. Jaminannya seperti itu. Apalagi syukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan lebih. Jadi timbal baliknya jelas. Lamun orang ibadah ke Allah, orang cinta ke Allah, orang dekat dengan Allah, di dalam hadis juga apa? Allah akan lebih dekat dengan kita. Tapi terkadang kita lalai dengan itu dan kita mendapatkan tadi ingin dihadapkan kemuliaan dalam pandangan manusia. Padahal manusia Pak kebanyakan kan PHP, ya belum pasti. Seringkali memberikan harapan palsu. Maka ini yang kemudian harus pola pikir kita yang kita rubah. Mengambil hikmah dari qasas bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu bahwa hakun benar min indillah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga sampaikan al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Kalau kita kaitkan dengan surat yang kita hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan amalan
Allah pasti akan balas. Sama halnya keburukan-keburukan yang kita lakukan, Allah balas. Nah, kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran menjadi apa? Inspirasi bagi kita. Kalau peradaban Islam pernah hebat, karena ini dengan Al-Quran. Bagaimana interaksi para sahabat dengan Al-Quran? Di dalam berbagai hadis disampaikan para sahabat hafal seayat, ngapalin seayat. Tidak ada Al-Quran yang dia hafal, dia pahami kecuali dengan pengamalan. Orang kadang kan apa Al-Quran saya diajar saya ngomong amal tuh dia. Jadi yang butuh ujian kita, bagaimana Al-Quran ini menjadi inspirasi bagi kita. Karena Al-Quran juga bukan hanya inspirasi di dalam kaitannya hablum minallah, bukan, tapi juga terkait dengan hablum minan nas, yang terkait dengan interaksi sama manusia. Coba Pak, kalau kita perhatikan mana aturan yang terbaik di dunia ini selain Al-Quran. Yang Al-Quran membahas sampai hal-hal yang terkecil sekalipun, bahkan dianggap sepele. Contoh di dalam surat Luqman ayat 15, ayat 19 Allah sampaikan berkaitan dengan pola bicara, volume bicara Pak. Volume tekma tarik kelamunan ya. Allah sampaikan di dalam Al-Quran berkaitan dengan wasiat Luqman kepada putranya, ya bunaya, wahai anakku, ya, pelankan suaramu sekali. Jadi lamunnya di Ustaz kena lamun, karena suara paling goreng-gorengnya adalah sautul hamid, suara himar. Seperti Ustaz Edward pernah di Mesir, itu kalau mendengar suara himar, kalau Bapak mendengar suara ayam kan enaknya banyak pokok gitu. Enak kedengaran, apalagi burung. Banyak. Kalau dengar suara himar, aduh. Maksudnya nanti goreng, udah tarik, goreng di suaranya gitu ya. Maka diilustrasikan di dalam Al-Quran sejelek-jelek suara adalah himar. Masalah volume Pak, bukan masalah substansi, hanya sekedar volume. Di Al-Quran dibahas di dalam surat Al-Quran. Apalagi bicara tentang substansi apa? Tidak boleh dusta, tidak boleh suudzon, berprasangka buruk, tidak boleh ghibah, tidak boleh fitnah. Masya Allah, itu lebih lagi dibahas di dalam Al-Quran, di dalam berbagai surat, dalam berbagai ayat. Petunjuk bagi kita di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan kita. Tuh, di Islam cara ngomongnya diatur gitu. Apalagi tentu di luar itu. Kalaulah kemudian ada gium, pisahkanlah agama dengan politik, ini salah besar. Nah, lu nanti gue diatur koma yang berkaitan dengan politik apa? Contoh, milih pemimpin. Kan dibahas di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah. Tentu ini adalah sebuah aturan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Apalagi yang lebih maha dahsyat lagi, yaitu berkaitan dengan kehidupan kita setelah di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran juga disampaikan dan ditegaskan. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ikhwan sekalian, adalah inspirasi. Islam bisa mendapatkan peradaban kepada kala umat Islam dekat dengan Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jauh dan Al-Quran tidak pernah disebut, jangan harap umat Islam bisa maju, jangan harap umat Islam bisa keren. Nah, dan petunjuk hidup nabi ditinggalkan. Dan yang ketiga, ini adalah salah satu bukti apabila Al-Quran menjadi inspirasi, diamalkan. Dalam hal apa? Berbagi. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi, didasari oleh Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disampaikan apa? Karena Rasulullah SAW Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Dan di dalam Ramadan Rasulullah SAW lebih lagi dermawanan. Kumaha kedermawanan Rasul? Ini nanti mau dikoreksi pada jemaah sekalian. Saya pernah membaca bahwa Rasulullah SAW memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah, kalau tidak salah sekitar 200 unta kalau tidak salah. Masih ada mas kawinan. Kira-kira Pak Lamuni menunjukkan masih ada 200 unta.
jalmi beunghar, jalmi miskin. Rasul teh jalmi miskin, jalmi beunghar. Beunghar Rasul kaya, ulah mobil dengan kaya teh. Nah, Rasul teh beunghar. Cuma kemudian Rasul kekayaannya dihabiskan untuk berdakwah. Sehingga di dalam proses dakwahnya sampai di akhir perjalanannya pernah mengalami Rasulullah SAW hari-harinya tidak makan. Apa buktinya? Sebuah hadis yang sahih. Ketika Rasul datang ke rumah salah seorang istrinya, yuk rek makan. Ayat tuangan dia cek bojoran teh ayat. Oh, pamit ayat atas lah. Ini anak asuhan, aku akan saum. Nah, dan tidak ada makanan. Lamun bapak-bapak datang ke rumah, witi pada kelak. Kamu bi, ayat tuangan. Kira-kira rumah kamu coba. Puasa gitu. Wah, kurang banyak. Insyaallah. Sekambak banyak nalika di rumah teh aya makanan. Kamu bari jeung dibekelan. Mamahna karena kahna ya kebulan anak ya kerjajana datang ka imah wadahareun bapak rek apa rek seuri. Lamun bapak bisa seuri hebat. Nu aya mah kudu teu banyak. Nasi kuring ge nuju belajar dari imah. Nah, ya Rasulullah saya bahasa urang pikir-pikir ning piramid ya banyak. Nah, ada cai ayam, biar ayam, kan ayam dahar, ada ayam sambung gitu. Masya Allah. Kita harus belajar. Rasul seperti ini. Apa yang mana? Berarti tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan miskin apa kaya pak? Miskinnya nah dahar tanah yunfiquna fi sabilillah, hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seorang sensitif Bapak Ibu sekalian. Saya juga merasakan simkuring punya rezeki jatah ieu teh bener teh urang nyari rezeki gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan infak, Bapak Ibu sekalian. Dengan sedekah kita masih berat. Apa bukti beratnya? Ai kahayang akan ageng Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pengen surga tidak? Mau masuk surga? Surganya yang mana? Surga ada yang paling keren kan namanya surga Firdaus Al-A'la yang paling. Mau tidak Bapak Ibu sekalian? Pak, mau Ibu? Mau ke surga Firdaus? Mau ya? Kalau dianalogikan, diilustrasikan ke hotel Pak, hotelnya aya bintang 1, bintang 2, bintang 5. Bahkan lebih aya ka super VIP. Ayo ke losmen. Ya, Wisma nungan saukur. Bahkan ada mah aya tempat tidur kapsul teh namanya, nungan saukur bayaran murah. Kira-kira apa kalau pilihannya hotel di mana nunggu bapak pikah hoyong, ibu dipikah hoyong hotel yang mana? Super VIP-nya, makanannya segala macam ayat di berbagai negara, kasur lagi empuk, AC lagi tiris, tontonan di hoyong kaum. Atau ilustrasi dunia Pak. Allah sampaikan, berikan surga apa? Firdaus yang hebat, yang keren. Dikaitkan dengan infak, dengan sedekah. Kalau kita berinfak, Bapak Ibu sekalian, sedekah sederhana aja. Aya cancel di masjid, kita punya uang dina sakurang banyak 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, mana orang yang lebetkeun. Nu mana Pak? Nu 5.000, nu 10.000, nu 100.000. Dihabiskan banyak-banyak, bahkan yang hebat. Nu 2.000 ge aya, nu 2.000 dikencet berkir kana cancel. 10.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Bapak Ibu sekalian, mana yang terbaik? 100.000 atau 5.000? Secara nominal ini Pak. Ikhlas ada yang nanya, saya di mana? Diragu tuh padahal yang surga Firdaus. Ayo susah impak bingung kan itu 5.000 sudah gitu ya. 100.000 Pak ya. Yang merah itu Soekarno Hatta gambarnya. Siap. Ingin mendapat surga Firdaus, tapi kemudian kita ragu dengan apa yang kita amalkan. Masya Allah. Al-Quran itu inspirasi menjadi fakta, menjadi kemudian bukti
ilmunya ada diamalkan. Kumaha para sahabat kalau tidak salah dalam perang Yarmuk Rasulullah SAW menyampaikan sok sanorek infak di jalan Allah fi sabilillah gejreng teh Usman paparidan ratusan budak ya, syukur bisa berbekalan untuk perang sumping umat Umar uring nyimpangkan setengah harta ulah setengah harta Umar lebih banyak daripada yang diinfakkan oleh Utsman. Abu Bakar, Masya Allah, anfaqtu mali, aku akan menginfakkan seluruh hartaku. Abu Bakar, sadayana harta Abu Bakar melebihi harta Umar dan Utsman. Wika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun itu mulai ditinggalkan bikin anjing keluarga anjing. Apa jawaban Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar sederhana. Aku meninggalkan Allah wa Rasul. Mau ditinggalkan bahkan keluarga ayah Allah. Jawaban ini sering kita dengar tidak Pak? Kalau berkaitan dengan materi. Mau ibu-ibu ditinggalkan bucanogena, ayah berangkat ke kantornya, ayah tugasnya keluar kota, sabar alami ayah 2 bulan malah atau mama ditinggalan naon atau ditaraskeun naon bekal naon ATM na aya usian teu kabulan ketapkah aya keneh teu tanya ibu-ibu mah. Masya Allah, jawaban Abu Bakar meninggalkan Allah dan Rasulnya melalui keluarga. Simkuring bagana kerbudak nguping hadis ieu cerita ieu teu kaharti. Abu Bakar meninggalkan Allah jeung Rasulullah. Nah, teu kaharti. Masya Allah. Ternyata ini adalah makna yang sangat dalam. Berkaitan dengan harta apa yang kita khawatirkan hilang dan habis. Betul Bapak? Hilang habis. Ini bisa berkurang dan sebagainya. Bapak punya harta hilang dan habis, sedih, bangkrut, hilang, wah, guys, ini menjadi sebuah kegelisahan yang kita. Jangankan hal yang seperti itu, punten tanpa mengurangi rasa hormat. Ini sering saya dengar bapak-bapak yang kemudian bekerja, pensiun, ibu-ibu nang ngeluh, ada yang nama tulis punah, si bapak nangis pensiun. Padahal ayah kan gaji pensiunnya, salah jantung. Ayah kalian penghasilan ada, bukan habis ada, tapi mengeluh. Masya Allah, ternyata Abu Bakar mengatakan Allah wa Rasul. Jawaban yang sangat filosofis sekali. Nah, nalika jalma yakin ke Allah, maka rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia hidup, apapun, dimanapun, maka dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahdir benar-benar yakin berkaitan dengan materi. Ya, apa seorang hasil ulang, usaha ulang, padahal Masya Allah itu adalah anugerah dari Allah. Allah sampaikan, nahnu narzuquhum, kami akan memberikan rezeki kepada mereka. Ayat ini narzuq lamun mungkin sampai menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya continue terus. Jadi orang yang hidup sampai kapanpun dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezekinya. Subhanallah, kehebatan Abu Bakar karena yakin Allah akan memberikan rezeki berkaitan dengan kehidupan umatnya, berkaitan dengan kehidupan hamba. Maka sesungguhnya apabila kemudian kita belajar lagi dari para sahabat yang Masya Allah itu apa? Ketika mereka berbagi belum nampak, saya belum mendapatkan, bahkan sampai sekarang ternyata orang yang berbagi tidak ada yang jatuh miskin. Tidak ada. Mau sedekah, mau zakat, nah, mau saya tambah miskin, gara-gara bayar zakat ke ayat. Tapi belum lama ini berkaitan dengan pandemi, saya mendengar ada orang yang kemudian berusaha tidak bayar pajak sekian tahun, usahanya jadi bangkrut. Nah, ini zakat, ini sedekah, tidak ada. Saya pernah tinggal di Aceh 4 tahun dan berinteraksi dengan orang Aceh. Orang Aceh ketika melaksanakan haji, Bapak Ibu sekalian, mereka mendapatkan pengembalian uang pondokan, uang penginapan lebih kurang 4-5 juta. Kenapa? Saya tanya. Ya karena di sana ada hotel Aceh. Oh,
teliti, ada seorang Syekh Aceh yang dikenal Syekh Aceh, ya, orang Aceh yang mewakafkan tanahnya itu tidak jauh dari Pasar Seng. Bapak Ibu sekalian, kalau yang pernah haji masih ingat ada Pasar Seng, sekarang sudah tidak ada. Di situ ada hotel yang kemudian dikelola oleh wakaf, Badan Wakaf Arab Saudi, dan itu yang diwakafkan adalah dari jamaah orang Aceh. Pada tahun kapan? Kalau tidak salah sekitar abad ke-17, 18. Sampai sekarang kebaikannya itu terus bagi orang yang berwakaf. Pahalanya terus mengalir, asetnya masih ada, tidak lantas jatuh miskin. Maka tentu dalam konteks berbagi, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran pun Allah tegaskan, Allah jamin alladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan balas kepada mereka 700 kali lipat. Masya Allah, ini adalah sebuah janji Allah. Itu kapan? Bukan di akhirat, di dunia. Ya, di dunia. Dan banyak orang yang mengalami hal-hal yang seperti itu, bukan satu dua orang. Yang ingin saya tegaskan, bukan masalah melipat gandakannya, tapi ketika orang berbagi, Masya Allah, tidak ada jaminan miskin yang saya dapatkan di dalam tas-tas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Tapi justru kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pedoman Al-Quran sebagai pedoman yang terkait dengan Ramadan dan Al-Quran sebagai inspirasi, sehingga kita mampu dalam inspirasi ini salah satunya adalah berbagi terhadap sesama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host. Waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Muhammad tadi. Pada sekarang saya kasih 3 pertanyaan, dibatasi dulu ya. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan, silakan untuk bertanya. Silakan ajukan tangan dan sebutkan nama dan asal yang dari mana. Silakan yang ingin bertanya terkait judul yang telah disampaikan. Dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin dari bapak-bapak juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga Ustaz kami lawas tentang hubungan lintas tunjuk bagi semua manusia ya. Kan Al-Quran tunjuk bagi semua manusia. Tapi kenyataannya tombol anu kafirnya anu Islam oke loba anu digantung. Di antara di surat Al-Baqarah, jadi Allah wahai manusia, masuklah ke dalam Islam secara kafah, seperti itu. Tapi pada dasarnya sekarang banyak yang ditinggalkan. Di antaranya hukum kisos dengan hukum apa istilahnya sebagai waris. Sekarang sepertinya sudah ditinggalkan. Bukan sepertinya, malah ditinggalkan untuk kisos pertama. Mungkin warislah ada sebagian yang melakukan itu. Terus bagaimana kita mensikapi seperti itu? Artinya di sini belum terlaksana gitu, oleh umat muslim di Indonesia maupun Barat. Bagaimana solusinya seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk jawaban pertama bisa langsung dijawab. Saya persilakan. Terima kasih Jazakallah khair. Wah, pertanyaannya berat banget ya. Ringan-ringan pada pertanyaan atau bukannya. Ya, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas ataupun hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia dan juga bagi orang-orang yang bertakwa. Ya memang faktanya seperti itu. Ya,
artinya memang petunjuk. Apakah kemudian petunjuk yang diambil atau tidak, itu kan berkaitan dengan hamba. Saya ilustrasikan. Ada seorang pegawai, umpamanya di sebuah perusahaan, sebuah pabrik katakan, ada 10 pegawai. Datang mesin baru, dia tidak tahu mesin baru itu cara menggunakannya seperti apa. Tapi tentu ketika mesin baru itu datang, pasti akan diberi buku pedoman bagaimana mengoperasikan si mesin ini. Apakah semua 10 orang ini akan sama? Tentu akan beda. Macam biasa, anak gampang lah, kita bagus biasa. Ayo lagi, bukan, kita coba miluan, macam-macam. Tapi apakah kemudian buku pedoman itu ada yang sama? Tidak ada. Dan dalam pedomannya untuk mengoperasikan mesin, apakah dipakai dan tidak, kan kembali kepada si karyawan tersebut. Hanya Al-Quran pada dasarnya adalah petunjuk. Ya. Khusus bagi umat Islam. Dan kemudian umat Islam yang ada yang tidak melakukan, tidak menjadikannya petunjuk, ya itulah terkait dengan orang tersebut saja. Dan jelas Allah juga sudah sampaikan berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang sengaja menyampaikan sebuah ilustrasi. Dicontohkan, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa. Saudara, contoh ilustrasikan ini yang mungkin ayat renyit gitu. Dan Allah tidak malu kalau anggap kita sepele ya, wah, dan ayat kan kita dapat ringgit zamannya, kita ambil, kita muliakan ringgit ayat begitu tebak. Tidak ada, kita ketemu dengan yang di kumama, mainan saking sepelenya gitu. Tapi Allah memberikan perumpamaan yang seperti itu. Kalau Al-Quran sepele tidak. Wah, Al-Quran bukan sepele, maha agung, maha luar biasa. Ya, tapi sikap manusia kan sama. Sebagaimana tadi memperlakukannya bagaimana? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman akan berpegang teguh dengan Al-Quran, yang memegang erat-erat mendalami Al-Quran karena tahu di dalamnya ada kemuliaan bagi dirinya melalui Al-Quran. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, apa? Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Karena monase diciptakan dari kita kan gitu. Sama halnya. Nah, Al-Quran kan enak gitu. Apa Al-Quran sudah ketinggalan zaman dan sebagainya. Siapa yang mengatakan itu? Muslim, non Muslim. Kalau non Muslim nanti ada. Tapi orang Muslim kan sudah ada yang mengatakan, bila Al-Quran bahwa waris sudah tidak sesuai dengan zaman laki dua, AWW ini tidak harus setara, kan begitu? Kalau tadi dikaitkan dengan waris, padahal apa sudah betul, ada kebaikan yang sangat luar biasa. Yang kebaikan itu tentu tidak hanya didasari logika, tidak hanya didasari oleh hawa nafsu, tapi yang utama adalah al-khudu', ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mengamalkan Al-Quran, orang mencapakan Al-Quran tidak akan menjadi Al-Quran mulia dan hina, tapi justru orangnya yang menjadi mulia dan hina. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka apa? Fayaquluna hadza min indillah. Ini adalah kitab suci Allah yang memberikan pedoman bagi saya, hidup saya. Apa yang akan terjadi? Dia akan mulia dengan Al-Quran. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah melihat orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran menjadi hina? Kalau Quran itu hanya pandangan manusia-manusia yang licik. Sederhana ilustrasinya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita atau kita menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran, mulia atau hina? Hafal Al-Fatihah jadi mulia, ngomong hafal sadayana. Apalagi ketika kita mentadabburi Al-Quran dan menghafal Al-Quran, Masya Allah, takwa tadi akramakum indallah akan menjadi
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang memang di hadapan masyarakat kita selalu melihat Al-Quran bicara kisos saja. Siun kisos. Al-Quran atau dipakai ada kisos. Padahal kisos itu kan sebuah proses, bukan langsung ujuk-ujuk. Ya, ada sebuah proses sehingga kisos itu. Kenapa kemudian ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat keimanan, ayat-ayat ketauhidan itu dibahas? Apa buktinya? Punten maaf tempat orang rasa hormatnya. Sekarang salah satu yang kemudian digembar-gemborkan untuk menumbuhkan ekonomi di Indonesia berkaitan dengan pandemi. Dari mana Pak? Pemerintah mengenjot wakaf, mengenjot zakat, mengenjot sedekah. Ayo umat Islam nasieun, padahal umat Islam salada sedekah taroba zakat nasieun wakaf luar biasa. Coba Pak bayangkan, kenapa kemudian tidak menstimulus zakat, aturan zakat, undang-undang zakat sudah ada Pak, stimulus menjadi baik lagi. Sepertinya pajak, wakaf dikembangkan lebih hebat lagi, dimanage lebih hebat lagi, jelma-jelma dipintarkan wakaf. Kan Masya Allah, seperti tadi orang Saudi ada lembaga wakaf khusus yang mengelola wakaf. Masya Allah, luar biasa. Tidak akan ada kemudian di masyarakat yang apa? Dan ini sudah terjadi ya pada masa lalu. Jelma mau hese berobat, jelma mau hese sekolah, orang Indonesia apa? Ekonomi Islam diterapkan secara kafah. Apa salah satunya zakat? Di antaranya apa? Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan, Umar bin Abdul Aziz ketika hese bikinan mendistribusikan zakat. Kenapa? Karena umat Islam sudah berkecukupan dengan materi. Bukan hanya itu, tapi ruhiyahnya juga diisi, keimanannya juga diisi, keagamannya juga diisi. Kan di orang batasan di zaman berharap biar sedekah. Apa buktinya? Untuk tanpa memenuhi rasa hormat, mujajaluk, rumahnya makan anggrek air bertingkat, 2 tingkat. Kan bukan kasus pertama kali di kota didapatkan orang yang jajaluk hartanya puluhan juta. Berarti apa? Mentalnya yang miskin, padahal secara maliyah dia kaya. Nah, ya tadi Al-Qurannya tidak diterangkan dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya kita memulai dari diri kita kemudian belajar dari sesuatu yang kita mampu. Kenapa? Karena pada hakikatnya wa'budullaha mastata'tum, kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Hari ini kita baru mampu salat yang benar, puasa yang baik, yang sahih, berakhlak yang baik. Mudah-mudahan kedepannya kita memberikan kebaikan kepada orang dan kemudian menjadi masyarakat yang baik tanpa dimulai dari diri kita sendiri. Ini sangat sulit dan sangat susah. Dan kalau sudah ada kesadaran mau belajar Al-Quran, mau ayat menolak kisos, mau ayat menolak kemudian ayat waris. Ayat-ayatnya membaca menolak. Nah, dan Al-Quran lagi tadi akik, tadi baca, tadi pahami, tadi pelajari, kantos bakal susah. Nah, maka tentu ini adalah sebuah kewajiban kita bahwa kita harus belajar sekecil apapun kita belajar, sesempit apapun kita belajar. Kenapa? Karena pintu belajarlah yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Belajar apa? Kan itu pertanyaannya. Itulah yang kita kaitkan tadi dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran supaya Al-Quran menjadi inspirasi bagi kita. Allah akan bersama. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz yang telah menjawab dari jamaah Hasan. Untuk selanjutnya mungkin dari ibu-ibu yang ingin bertanya atau dari bapak-bapak, maka saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengan Ustaz berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, apakah Lailatul Qadar itu selalu datangnya di posisi kita di dalam masjid? Terus karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk datang ke masjid. Bagaimana kalau posisi orang tersebut ada di rumah tapi posisinya lebih ibadah juga? Terus yang kedua, hal-hal apa yang bisa kita dapat malam Lailatul Qadar itu aja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak tidak sekolah bisa dapat ijazah nggak Pak? Bapak bisa dapat? Enggak ya? Lebih kurang seperti itu ya. Kalau kita melihat untuk menggapai Lailatul Qadar, Rasulullah SAW taharrau fi asrul awamir. Rasulullah bersungguh-sungguh melepaskan berbagai aktivitas itu di 10 akhir. Di mana tempatnya? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kana ya'takifu Rasulullah sallallahu ba'da sholatil fajri. Rasulullah beritikaf setelah sholat fajar di subuh. Sholat subuh sholat subuh Rasul di bumi atau Nabi di masjid? Di masjid. Jadi Rasul sholat subuh di masjid dan dia langsung melakukan itikaf, tidak kembali ke rumah. Padahal rumahnya di mana? Sama lihatnya di gigi Rasulullah punya tengah renteng. Kayak sekarang jadi makamnya itu. Kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah ziarah kan ke Masjid Nabawi, itu ada makam, 3 makam Nabi Muhammad, Abu Bakar dan sahabat Umar. Nah itu kan rumah Rasul. Padahal mencekurang ada dekatnya bumina rumah ada yang kali saya bahkan di dalam hadis itu mahtakafar Rasulullah langsung mendiami tempat itikafnya. Dalam beberapa riwayat dikatakan apa? Bahasa orang tenda. Jadi Rasul bikin tenda di masjid itu, di dalam masjid. Padahal secara logika ada yang naon rumah Rasul tadi. Sabulah tak digigirin, tapi yang dipraktekkan oleh Rasul adalah seperti itu. Itu di dalam berbagai redaksi hadis dan di dalam berbagai riwayat-riwayat para ulama hadis itu, baik Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya. Saya mendapatkan riwayatnya seperti itu. Kalau kemudian prinsipnya dibagi bakal bening Lailatul Qadar, ya bisa saja Allahu a'lam. Tapi praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau 10 akhir Ramadan itu yang berkontemplasi di masjid. Padahal rumahnya, kalau sekarang ini saya memahami secara tekstual saja ya. Kalau kemudian ada yang memahami secara kontekstual, ya saya menghormati, menghargai. Ya bangga ya pemahaman namanya. Tidak perlu kemudian kita wah ente masalah kuring benar betul lah yang begitu. Ya silakan saja. Tapi kalau kembali kepada yang dipraktekkan, keteladanan uswah dari siapa? Dari Rasul. Ya, Rasul bagaimana untuk mencapai Lailatul Qadar? Ternyata yang dia praktekkan, beliau ada di masjid. Bahkan asrul itu full, 10 hari itu full gitu. Makanya ada sebagian para ulama yang mengatakan kalau itikaf itu 10 hari full di masjid. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim sampai tidak yazurul marad walal mayit. Rasul teu ziarah kanu teu damang kanu maksudna teu ngalayan kanu sakit jeung kanu pupus. Wala yahruju ila hajatan, dia tidak perlu hanya kebutuhannya saja. Nah maksudnya ya kacaman udah banyak di masjid aja, berarti kena WC gitu. Nah hari ini termasuk saya bahwa saya utamanya ya 10 tahun ke sini belum bisa mampu bisa beritikaf full secara 10 hari di masjid karena terikat dengan pekerjaan gitu ya. Jadi harus bekerja mencari nafkah yang hukumnya wajib, dan itikaf itu kesepakatan para ulama adalah tidak sampai kepada wajib. Nah tentu yang wajib harus diprioritaskan. Tapi kan kita juga harus belajar ya, untuk mengikuti sunnah amalia Rasul seperti itu. Nah kita tidak mampu secara 10 hari, maka kemudian kita melakukan sesuai dengan kemampuan. Ya seperti saya sama seperti bapak-bapak hanya malam gitu ya, itikaf ke masjid jam 12 sampai menjelang sahur jam 4, setengah 4 baru pulang. Kalau saya mengatakan ini adalah tarbiyah khairiyah, belajar yang baik saja gitu ya. Mudah-mudahan dengan belajar yang baik mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanya bisa berikhtiar. Jadi artinya untuk menggapai Lailatul Qadar ya bagi saya adalah berpedoman kepada Rasulullah SAW yang memang beliau memberikan contohnya. Begini loh contohnya. Kalau di luar rumah, di luar masjid, apakah termasuk yang dapat menggapai Lailatul Qadar? Allahu a'lam. Itu pada kekuasaan Allah ya. Kita menserahkan saja kepada Allah. Cuma praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, baginda Rasul beliau
di masjid. Sama saya ilustrasikan tadi, jalma yang pengen ijazah di mana? Di sekolah. Ah, dan terbuka ijazah di ayah nah lebih kurang seperti itu. Baik itu atau Lailatul Qadar dia? Ya, apakah ilmu harus di sekolah? Tidak. Ya, ilmu bisa dicari di mana saja. Apakah kemudian ilmu itu harus dapat ijazah? Tidak. Namun yang dipraktekkan memang oleh Rasulullah seperti itu. Maka insya Allah kita ikuti. Walaupun kita tidak mampu semuanya, mungkin sebagian kita lakukan. Di antaranya dengan cara beriktikaf malamnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua apa saja? Di dalam Al-Quran dijelaskan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Maka kalian tahu apa Lailatul Qadar? Allah yang kemudian menyampaikan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu garis bawahnya Pak, bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah ini menafsirkan lebih baik 1000 bulan banyak sekali Pak penafsirannya ya. Cuma secara sederhana 1000 bulan berapa tahun? Berapa tahun Pak 1000 bulan? Lebih kurang 83 tahun. Ada bapak usia yang sudah 83? Pak, pas 83? Belum. Bapak udah ada yang 83 tahun, ibu ada? Insya Allah ya. Kurang tesok dengan cita-cita jika hayang panjang umurnya, lebih kan dilakukan, kan dinyanyikan panjang umurnya, kan begitu Pak. Emang kesalahan panjang umur? Sudah Pak halaman panjang umur belum? Ya belum, usianya juga masih tadi yang di bawah 70. Kalaupun ada bapak sepuh di bawah 80. Saya punya kawan. Ya, saya punya kawan. Kawan ini punya nenek. Neneknya usianya 110 tahun. Kabayang Pak usia 110. Mau ada rencana halaman. Apa yang disampaikan? Si nenek cerita mancing ayam maut Bapak kawinannya. Ayam maut. Ayo orang ayam hirup ayam maut Pak. Ayam hirup. Nah ada orang di sekolah mana? Ayam maut. Terus saya kan tetangga terus sepupu saya dapat tentara gagah jagung besarnya, jagung tinggi. Usianya 94 tahun, udah meninggal. Saya kenal dengan dia lebih kurang sekitar 6 tahun. Tunggal saya main ke rumah, beda saudara rumah aja saya di Adipura di Gede Bage. Saya bilang beda saudara rumah. Usianya 94 tahun. Tunggal saya main silaturahim, dan emut pangkolotna didinya ngalayan atau hai dilayan. Bari bareng-bareng cadangnya. Si kuring goreng-goreng kieu banyak wajahna awak lah tegan-tegan teuingnya, pendek menjelejel gitu. Tapi panjangnya disebut cek kasep sengaja tuh. Si cek kasep ka mana? Geus teu kali lami. Ulah kadinya ngobrol apa yang disampaikan. Abi nyebatan teh kakek dayu si anak geus ngakekeun berulang kali. Kayak nama alhamdulillah cager. Cek kasep cager alhamdulillah. Kakek mah hayang naon? Itu di dalam hayang naon sih. Ulah kadinya nyebut hayang naon, hayang urang hayang kota yang lupa. Ya biru. Nah, kakek hayang naon, terus ada kakek mah babaturan geus maramot. Kitu gajeun teh. Mata ibu jeung bapak lamun ulang tahun sok hayang panjang umur, panjang umur. Kitu eta pangalaman bener mah. Hayang naon di sekolah teh. Lain hayang hidup. Kena hayang naon. Dia kerja tentara ya, dapat penghargaan sebagai pahlawan pejuang. Maka begitu meninggalnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra. Dia bilang ingin mati, kenapa kayak ingin mati? Satu teman sudah ada, dua ngobrol cek istri nyambung, dahareun geus teu ka hati. Daki babeuna ada hati peuyeum sampun eta KFC daging dorat teu ka hati sanaon eta tuh. Itu yang sudah panjang umur 80 tahun, Masya Allah. Lailatul Qadar ini apabila kita mendapatkan, Masya Allah, anugerah yang sangat luar biasa. Apa? Kita ada dalam ketaatan kepada Allah hanya dalam waktu 1 malam. Kalau panjangnya 10 malam mencari Lailatul Qadar, dan sekuring yakin, Bapak ikhlas, Ibu ikhlas duduk di masjid 10 malam, kain Lailatul Qadar, hakul yakin. Nah, dia jaminan Allah sama Rasulullah itu. Kan gimana mungkin Allah alam gitu. Walaupun Rasul juga lebih mengkhususkan terjadi pada malam-malam ganjil gitu.
karena mengganjilna alhamdulillah kita ngomongin pada bareng-barengnya sama. Lamun di Indonesia kan kadang pernah di barengnya aya lamun di payun aya di